Kalau 2018, 2019 pasti diprediksi akan panas karena itu tahun pemilu. Tadi Bang Andreas mengatakan bahwa ini tampaknya memang sudah ada gejala-gejala tersebut dan ini mengarahnya ke Jokowi. Mohon maaf dengan segala hormat. Pasti banyak yang mengatakan, wah ini jangan-jangan mainannya kubu lawan, yaitu Gerindra. Kita selalu menjadi kambing hitam kalau urusan seperti itu kan. Makanya kita sangat paham sekali potensi konflik, complicatednya dari proses pemilu serentak nanti. Terutama kaitannya dengan adanya pengalaman kami kan. Kita ini kan ketika Pilpres juga posisi kami ini kelihatannya ketika mau mencari keadilan segala macam rute kita tempuh. Nah, untuk itu kita usulkan aja antara pihak itu, jadi antara KPU, Bawaslu maupun pengadilan mengadakan simulasi secepat mungkin menangani. Kalau nggak gitu Anda bisa bayangkan konflik yang pertama ada konflik yang non partainya, mungkin antara isu SARA segala macam, itu sudah satu konflik tersendiri. Terus konflik kecurangan, ini nanti mulai dari DPRD tingkat 1, tingkat 2 sampai DPR RI, belum DPD maupun presiden. Presiden tentu paling seru. Nah, ketika menghadapi situasi yang begitu complicated gitu, lembaga pengadilannya juga adanya cuman itu. Ini yang perlu diantisipasi. Harusnya mereka ngadakan simulasi, just in case ada masalah ini gimana menangani secara tepat. Jangan sampai nanti pihak partai yang berada di luar kekuasaan seperti kami ini yang bahasanya itu partai oposisi kan selalu jadi kambing hitam, ini belum apa-apa kita nggak ngapa-ngapain udah diserang gitu kan. Kita mencari pengadilan pun juga akan jadi masalah gitu. Jadi ini perlu dilakukan diantisipasi sehingga pada saat nanti 2019 potensi masalah nanti nggak sampai meledak seperti yang kita takutkan. Oke, baik. Nah, saya terakhir ke Bang Sirajudin. Bang, kalau tadi Bu Siti Zuhro kan punya pemikiran gini, kalau bisa jangan 2 calon dong, kalau bisa 3 calon. Memungkinkan nggak sih ada 3 calon? Kalau nanti kita lihat elektabilitasnya Pak Jokowi seperti itu, Pak Prabowo mungkin agak turun, tapi kan sangat dominan Pak Jokowi. Saya kira mungkin, kan syaratnya 20% dari pemilu sebelumnya. Tapi kan partai pasti ini kelihatan hitung-hitung mungkin nggak ya menang atau nggak pasti sebelum dia. Nah makanya jangan diabaikan juga rasionalitas partai politik itu. Ada yang sangat pragmatis, daripada susah-susah mengangkat yang masih di bawah, lebih baik nempel yang sudah tinggi. Kan ada juga yang begitu. Ini tetapi saya kira itu soal idealisme partai politik dan soal kesampuan partai politik juga untuk bertarung di Pilpres itu. Tapi menurut saya kesempatan terbuka. Tinggal pilihan partai-partai politik karena hanya partai politik yang bisa mengajukan calon-calon presiden. Jadi tinggal mereka melihat situasi seperti apa, apakah ada opportunity bagi mereka bertarung dan memenangkan pertarungan apa tidak. Jika tidak, saya kira mereka akan memilih pilihan rasional yang efisien. Tampaknya kelihatannya banyak juga partai-partai yang nanti memilih untuk menempel dengan Jokowi atau menempel dengan Prabowo, Bu. Iya, yang realistis itu kita jangan bayangkan 2014. Jadi setelah 2014 itu kan ada 2015, ada 16, 17, 18 lah. Di situ itu banyak perubahan dan sebagainya. Yang tadinya nempel belum tentu nempel. Pak Muhaimin yang mungkin hari ini nempel bisa jadi besok jadi capres, mungkin bisa gitu ya. Justru dia hanya mengantarkan sampai 2019, katanya seperti itu. Itu contoh. Jadi ada perubahan tadi itu. Jadi perubahan dari partai-partai yang membaca kondisi Pak Jokowi tidak persis sama antara ketika dia nyalon 2014 yang memang diidolakan, digadang-gadang, di inilah gitu ya, sehingga bisa menang dengan smooth kan gitu. Katakan seperti itu. Tapi saat ini sudah menjadi petahana 2019 kan. 2018 yang bersangkutan mencalonkan diri jadi petahana. Jadi petahana itu ada kerumitannya tersendiri. Gampang susah kata orang Jawa. Gampangnya dia populer banget. Ya. Susahnya akan dipetani yang namanya dievaluasi, direview. 9 program nawacitanya itu akan dievaluasi. Apakah sudah maksimal atau kalau tidak bagaimana dan sebagainya. Dan semua dampak-dampak termasuk mengapa ada kohesivitas sosial yang shaky seperti sekarang ini dan sebagainya lah, itu Pak Jokowi harus siap. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Wiwit, terima kasih Pak Didi, terima kasih Bang Sirajudin, terima kasih Bang Andreas sudah bergabung bersama kami di Saling Silang 1,5 jam malam ini. Dan saudara, demikian adalah akhir diskusi kita Saling Silang Jak TV malam ini. Saya Ratna Dumila, selamat malam, sampai jumpa.